tinggal upload datanya kayak gini, harga, lokasi, deskripsi, label. Nah, label ini opsional, jadi ngerti, nggak usah diisi juga rapopo ya. Terus di bagian laporan nanti akan ada laporan akun, judul, status, pesannya seperti apa, dan ini bisa diekspor laporannya. Bertemu lagi bersama saya Hamzah Nurwanto di channel Ngaku Programmer, Sabar Bukan Programmer yang ngebahas tentang digital marketing dan perautomation bareng AI. Di sini kita akan langsung ngebedah sebuah tool baru yang lagi saya build, yaitu tool extension yang kemarin banyak banget yang tanya. Tool extension ini adalah tool dari Wantobot yang mana dia akan ngebantu teman-teman untuk mengotomatiskan pekerjaan manual kita jadi otomatis di Facebook. Oke, kita gambarannya tool ini baru build, jadi masih proses pembuatan, lagi dicek di QC juga teman-teman ya. Untuk tampilan sendiri seperti ini. Pertama kita masuk ke bagian extension. Nah, di sini bentuknya extensionnya. Apa bedanya extension sama software? Kalau extension itu di-input atau dimasukkan ke dalam Chrome ya. Jadi ke dalam Chrome. Dan kita nggak perlu ribet lagi harus update Chrome driver. Nah, kenapa? Karena kalau di software sebelumnya kita harus update Chrome driver, kita harus update Chrome Exe hampir setiap bulannya kita update. Kalau di sini nggak perlu, kenapa? Karena dia itu udah include langsung masuk ke dalam Chrome-nya, teman-teman. Seperti ya untuk Access sendiri ya. Oke, lalu di sini nanti teman-teman masuk ke bagian cara install sendiri gampang. Nanti ada file zip atau file zip, nanti diekstrak. Terus habis itu dimasukin aja di bagian sini, di bagian extension-nya. Nah, di manage extension ini ya di sini nih ya. Ada namanya Wantobot Facebook Marketplace Tool Extension. Lalu di sini di bagian developer modenya tinggal di checklist aja diaktifkan. Lalu bagian load ini tinggal dimasukin ke sini, tinggal masukin si file Wantobot ininya. Oke? Jika sudah, nanti teman-teman tinggal login. Di bagian sini ada logout. Nah, keluar. Nanti pertama kali tampilannya seperti ini, tinggal login aja, masukkan emailnya. Masukkan email dan jangan lupa masukin juga passwordnya juga ya di bagian bawahnya. Kalau sudah klik login. Oke, di sini klik bagian baru ada dua fitur yang manajemen akun, login sama posting Facebook Marketplace. Untuk manajemen akun sendiri, akunnya tersimpan di server, jadi akun teman-teman tuh nggak perlu khawatir, dia akan terus aman di dalam server. Ketika kita mau memindahkan extension ini di komputer lain atau memindahkan data akun kita ini ke dalam komputer lain gitu atau laptop lain, dia tetap aman. Kenapa? Karena si akun-akunnya tersebut tersimpan di dalam server ya, di dalam server itu. Oke, langsung aja kita loginkan. Di sini ada dua opsi, kita bisa menambahkan manual di sini. Nah, kalau yang kedua kita bisa menambahkan melalui CSP data. Nah, ini kalau teman-teman nggak punya laptop ya, itu bisa dimainkan di dalam Kiwi browser yang ada di mobile, yang di HP. Jadi bisa mainkan di HP juga pakai Kiwi browser. Kekurangannya apa? Tampilannya menurut saya rada nggak enakan. Kalau di Kiwi browser tuh jadi kecil gitu loh ya. Itu tergantung orang ya. Kalau saya kan biasa di laptop, nah jadi kelihatannya tuh enak. Kalau di laptop kan gede layarnya, tapi kalau di HP itu ya kecil jadinya gitu. Oke, itu yang pertama kekurangannya. Kalau kita mau main di HP. Karena kalau di HP rekomendasinya tetap ada di web base teman-teman. Kenapa? Kalau di web base itu kan tinggal masukin aja, nggak perlu install. Kalau di sini kan harus pakai Kiwi browser itu. Untuk web base sendiri gimana pertanyaannya? Ada, tenang aja kok. Kita juga menyediakan versi web base-nya. Jadi ada semua tahapan-tahapannya, ada versi software, extension, dan web base juga. Jadi tunggu aja ya. Oke, lanjut. Untuk di tampilan ini ya, ini belum login statusnya. Kalau udah login nanti statusnya itu berubah jadi login teman-teman di sini. Di sini ada beberapa fitur, ada edit, ada hapus, save cookies, download cookies, upload cookies, sama hapus cookies. Jadi ada beberapa fitur lengkap yang setelah kita sediakan. Caranya sendiri ya, kita klik aja di bagian sini. Kalau mau loginin, gimana caranya? Tinggal klik aja, pilih akun yang mau diloginkan. Ini kan baru dimasukkan. Jadi akun-akun ini baru dimasukkan ke dalam servernya, tapi statusnya belum login, baru dimasukkan tok gitu loh ya. Oke. Caranya kita bisa checklist semuanya untuk meloginkan, lalu nanti di bagian bawah klik jalankan seperti ini. Atau kalau mau dipilih salah satu, contoh saya mau ini aja deh, login deh. Tinggal jalankan juga, hampir sama seperti basic software sebelumnya. Kita di sini pilih yang paling atas, kita akan meloginkan semuanya seperti ini. Ya, lalu klik jalankan aja. Sebelum menjalankan, di bagian kanan ini ya teman-teman harus mengarahkan kepada facebook.com kayak gini ya. Jadi harus si facebook.com, walaupun si Facebooknya udah ada yang login ya, dia nanti akan clear change dan menghapus si ini, lalu dia meloginkan yang ini ya. Ini data akan tersimpan di dalam server.
Jadi, akun teman-teman nggak perlu khawatir, karena dia akan tersimpan di dalam server. Ketika kita memindahkan ke dalam komputer lain atau laptop lain, itu nggak perlu mindah lagi, otomatis dia ngikut gitu loh ya, gampangannya. Dia ngikut di dalam komputer lain. Oke, kita langsung aja jalankan, klik jalankan. Seperti ini, jadi dia akan membuka tab baru, lalu nge-back. Terus mau login kan, teman-teman mau login kan? Ya, sekarang tuh Facebook kalau login tuh rada ribet ya. Kadang-kadang dia tuh error gitu, kadang-kadang si ininya tuh si sistemnya tuh lagi wah kayak gini-gini ya. Oke, kita akan stop dulu ya di sini prosesnya. Kita tunggu aja proses sampai selesai. Nah, ini kenapa dia nggak bisa jalan? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Biasanya ada sesuatu nih. Bisa jadi salah password. Saya salah passwordnya. Tuh, oke. Di sini ada sekitar 5 yang gagal login. Kita langsung akan coba secara manual aja, secara manual. Kenapa 5 ini tidak bisa login? Pertama kita klik dulu bagian sini ya, yang ini. Lalu kita loginkan manual. Cara login manualnya gimana? Kita masukin aja seperti ini. Terus kita jangan juga masukin passwordnya, jangan lupa ya. Nah, kita akan coba untuk login manual. Nah, seperti ini cara login manualnya. Klik login aja dulu. Dan dia juga bisa login pakai Cokis. Jadi tetap aman. Kita lihat kenapa dia tidak bisa login sebelumnya. Kalau kita login manual seperti apa? Nah, ternyata dia memerlukan periksa email. Ya, pantesan tadi nggak bisa. Rada tangan ini periksa email nih ya. Jadi dia meminta email. Ya, update terbaru Facebook seperti itu ya, nggak kayak dulu ya. Dulu kan nikmat banget, tinggal login, tinggal kita pakai kode 2FA. Sekarang ada aja gebrakan-gebrakan barunya Facebook tuh ya. Oke. Untuk seperti ini gambarannya. Jadi saya belum bisa dapat emailnya. Ini harus nunggu admin dulu. Ya, karena kan admin yang pegang aksesnya. Baik, untuk itu lalu untuk tampilan kita akan review dulu ya untuk tampilan dari postingnya seperti apa. Hari ini masih versi build ya teman-teman. Jadi belum saya share, belum saya share ke teman-teman semuanya. Lalu untuk postingnya seperti ini, lalu teman-teman pilih akun. Akun ini akan muncul jika status akun ini sudah login ya. Seperti biasa, ini jadi nggak akan muncul, nggak akan ada. Lalu pilih kategori, contoh kategorinya itu apa nih, lain-lain. Lalu pilih kondisinya baru. Tinggal upload datanya kayak gini, harga, lokasi, deskripsi, label. Nah, label ini opsional, jadi ngerti nggak usah diisi juga rapopo ya. Terus di bagian laporan nanti akan ada laporan akun, judul, status, pesannya seperti apa. Dan ini bisa diekspor laporannya. Itu untuk tampilan dari extension ini. Jadi extension ini bedanya sama software, dia nggak perlu harus update Chrome driver tiap bulan. Teman-teman ingat di bagian situ. Lalu akunnya juga disimpan dalam server. Jadi ketika kita mau pindah komputer, dia ikut si akunnya tersebut ke dalam data user login kita. Seperti itu. Jadi enaknya di sana. Mungkin seperti ini. Dan mungkin sampai sini aja dulu untuk pembahasan dari build up extension saya terbaru. Ya, ini adalah video panjang lengkapnya. Karena sebelumnya saya udah spill di video pendek, mungkin teman-teman jarang nonton video pendeknya. Jadi silakan bisa tonton video panjangnya. Semoga membantu dan bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan atau request materi, boleh di komen di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya.